2021. Hasilnya mulai Januari 2021, sekolah di seluruh Indonesia diperbolehkan untuk kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka. Dibukanya sekolah mengacu pada peta zona penyebaran COVID-19 di setiap daerah. Namun pada evaluasi ini, pemerintah daerah setempat, komite sekolah, dan kepala sekolah adalah 3 elemen yang menentukan. Lalu bisakah KBM tatap muka diterapkan di Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi? Dengarkan dialog publik Radio Dakta dengan tema Siapkah Sekolah di Bekasi Raya menggelar KBM tatap muka di masa pandemi? Pada hari Selasa 8 Desember 2020, pukul 9.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat, live melalui aplikasi Zoom. Menghadirkan narasumber, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. Inayatullah, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum, pengamat dan juga praktisi pendidikan Indra Karismiaji, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, Khomaini Hasan. Simak dialog publik Radio Dakta dengan tema Siapkah Sekolah di Bekasi Raya menggelar KBM tatap muka di masa pandemi pada Selasa 8 Desember 2020 pukul 9.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Live melalui aplikasi Zoom di Radio Dakta 107 FM bijak dan cerdas. Dialog publik Radio Dakta. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Semangat pagi rekan Dakta untuk Anda semua yang masih bersama kami. Kita masuk dalam program Dialog Publik dan seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah mengevaluasi terkait dengan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu juga Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 hingga 2021. Hasilnya, mulai Januari 2021, sekolah di seluruh Indonesia diperbolehkan untuk kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka. Nah, tentu dibukanya sekolah ini mengacu pada peta zona penyebaran COVID-19 di setiap daerah. Namun pada evaluasi kali ini, daerah setempat, komite sekolah dan juga kepala sekolah adalah 3 elemen yang menentukan. Karena itulah pagi hari ini kita akan memperbincangkannya, bisakah sebetulnya KBM tatap muka ini diterapkan di Kota Bekasi dan juga di Kabupaten Bekasi? Sudah hadir bersama kami melalui aplikasi Zoom pagi hari ini, kami ingin sapa terlebih dahulu. Ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Dr. Inayatullah. Pak Inay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Inay. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bapak dan juga Dinas Pendidikan semuanya sehat ya. Amin, alhamdulillah. Iya, ada juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Komisi 4 ada Ibu Fatma Hanum. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga Ketua Asosiasi Komite SMA se-Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Sardi Esos. Assalamualaikum Pak Sardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak juga sehat ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi terkait dengan rencana KBM. Dan kami juga bersama dengan pengamat sekaligus praktisi pendidikan, Bapak Indra Karismiaji. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Terima kasih Bapak sudah bergabung pagi hari ini. Dan yang terakhir narasumber kita adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, Bapak Khomaini Hasan. Pak Khomaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya tidak telat ini. Tidak, kita baru kita baru mulai Pak Khomaini ya. Tapi biasanya Pak Indra dan Pak Khomaini ini terakhir nanti ya, mendengarkan dulu semuanya seperti apa, baru kita minta pendapat dari keduanya. Baik, saya ke Pak Inay. Karena Pak Inay sudah senyum-senyum berarti sudah siap ini Kota Bekasi untuk melakukan KBM ya. Padahal COVID kita masih cukup tinggi ini untuk Bekasi sendiri. Pak Inay, sudah siapkah Kota Bekasi untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka? Halo, kurang jelas suaranya, putus-putus. Iya, Pak Inay bisa mendengar suara kami jelas? Ya. Iya, Pak, Kota Bekasi sudah siap untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka ini? Ya, Mbak Sipa, terima kasih. Kita langsung saja nih Mbak ya. Silakan Pak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak yang saya hormati di sini Pak Rusdi Haryadi ya, SPD Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi ya. Digantikan oleh Ibu Hanum Pak karena beliau berhalangan. Oh, Bu Hanum ya, maaf Bu Hanum ya. Terima kasih nih. Kemudian Pak Indra Karismiaji Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Ina sehat juga. Pak Khomeini, ya, yang saya hormati Pak Khomeini nih. Ya, apa kabar Pak Khomeini? Salam kenal Pak. Ya. Pak Sardi, Ketua Asosiasi Komite SMA se-Kabupaten Bekasi yang saya hormati, gimana kabarnya Pak? Siap, Alhamdulillah sehat Pak Sagdir. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih bisa bertatap muka melalui Zoom di Dialog Publik Radio Dakta. Terima kasih sebagai pusat informasi ya, bahwasanya memang perlu untuk disosialisasikan terkait dengan proses pembelajaran tatap muka yang rencananya mulai Januari. Nah, tentunya khusus Dinas Pendidikan Kota Bekasi ya, bahwasanya pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebelumnya sudah melakukan role model yang kita laksanakan pada saat itu pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus kita melakukan role model bagaimana pada saat itu sedang tinggi-tingginya memang COVID ya. Tetapi kita pada saat itu melakukan role model dengan harapan bahwa inilah dijadikan penyesuaian supaya nanti pas pada pelaksanaan tatap muka sudah tidak asing lagi, karena memang kita sudah sangat menyadari bahwa proses pembelajaran tatap muka ini sebenarnya memang diharapkan oleh termasuk juga orang tua dan juga para peserta didik. Tetapi kita kan karena memang SKB 4 Menteri mengharuskan bahwa tidak boleh atau ada aturan tertentu, makanya pada saat itu kita tidak akan melakukan, hanya sebatas simulasi pada saat itu. Nah, kita menyadari bahwa memang proses belajar tatap muka dari khususnya Kota Bekasi dari tanggal 16 Maret sampai dengan sekarang memang kita belum pernah melakukan tatap muka, hanya melalui pembelajaran daring. Nah, untuk yang SKB sekarang ini dengan perubahan, sebelumnya memang saya atau Dinas Pendidikan Kota Bekasi melalui Pak Wali Kota membuat surat ke kementerian terkait dengan kita akan melakukan proses simulasi pembelajaran tatap muka terbatas sebenarnya. Pada saat itu kita membuat surat ke kementerian tanggal 11 November 2020 kepada Menteri ya. Nah, pada saat itu jawaban Pak Menteri terkait dengan proses pembelajaran tatap muka ya, pemberitahuan pada saat itu yang ditanda oleh Pak Wali Kota. Nah, kita mengajukan, tapi jawabannya adalah perubahan SKB yang sekarang ini terjadi yaitu. Nah, terkait siapa atau tidaknya pemerintah Kota Bekasi, kita melihat ya kondisi saat ini khususnya di Kota Bekasi dengan punya pengalaman sebagai role model, sebenarnya kalau dari satuan pendidikan ya untuk SMP dan SMK, SMP negeri maupun swasta dan SD, sebenarnya kita sudah siap ya. Tetapi kan faktornya ditentukan oleh tiga tadi, bagaimana orang tua, kemudian juga komite ya, dan juga termasuk juga dari kelihatan ya. Kalau belum kelihatan Pak cari tempat yang sekarang ini prosesnya kita sedang ya melakukan persiapan dan kita sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dengan Dewan Pendidikan, kemudian dengan Komisi 4, dengan KPI Kota Bekasi, dengan Dinas Kesehatan, dan juga termasuk dengan Satpol PP dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan. Ini kita sudah lakukan, termasuk Dinas Kesehatan. Nah, ini kita sudah lakukan. Nah, dalam artian bahwa pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Pendidikan, untuk bulan Januari ini kita akan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas, istilahnya.
Nah, ini yang akan kita mulai dari tanggal 18 dan ini hanya terbatas ya. Nanti kecuali sekolah-sekolah yang sudah melakukan simulasi pada bulan Agustus, nah ini boleh melakukan, tapi itu kita batasi dengan 25% siswa yang akan boleh masuk tatap muka. Dan itu pun harus terpenuhi persyaratan. Ada izin orang tua, kemudian juga lingkungan itu juga sehat, dan guru juga sudah dirapid dan di swab ya. Dan sekarang ini Dinas Pendidikan sedang melakukan swab atau rapid kepada seluruh guru ya secara bertahap. Demikian Mbak untuk persiapan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Demikian Mbak Sipa. Iya, Pak Inai, kriteria sekolah yang akan melaksanakan simulasi tatap muka terbatas ini seperti apa? Kita gini, persyaratan untuk simulasi tatap muka terbatas pertama ya, kesiapan daripada sekolah. Sekolah itu tentunya harus ada misalnya wastafel ya. Kemudian pokoknya protokol kesehatan itu harus sudah ada. Yeah. Kemudian kedua, ada izin orang tua ya. Yang ketiga, kesiapan daripada guru dan para sekolah. Jadi prosesnya sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan, nanti setelah Dinas Pendidikan dievaluasi, kemudian nanti dari kita ajukan ke Pak Ketua Satuan Gugus Tugas Pak Wali Kota, nanti akan keluar rekomendasi bahwa ini boleh, dan itu akan dicek dulu, dimonitor siap atau tidak. Jadi kita jelas usulan dari Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah ya. Kalau misalnya Kepala Sekolahnya tidak mengajukan, jelas tidak. Jadi kita hanya mengajukan persyaratan saja. Ada izin orang tua, kemudian protokol kesehatannya juga ada, wastafel semuanya itu sudah terpenuhi, kemudian juga 25% dari peserta didik, dan itu untuk SD kelas tinggi 4, 5, 6. Kalau SMP kelas 7, 8, 9, hanya satu kelas. Nah itu yang kita rumuskan sekarang. Dan juga ada SOP di situ. Kita juga SOP-nya sudah ada, kita susun. Berarti tidak boleh naik kendaraan umum, jadi orang tua harus mengantarkan, ya, dan tidak boleh antri, ya. Nah ini persyaratan-persyaratan yang sudah kita rumuskan. Dan nanti ini akan kita keluarkan perwal dan kepwal dari Pak Wali Kota. Demikian Mbak Sipa. Sudah berapa sekolah kalau dari kriteria yang disebutkan oleh Dinas Pendidikan tadi yang memenuhi untuk Kota Bekasi sendiri? Kalau berdasarkan hasil evaluasi monitoring dari para pengawas, kemudian juga para kepala bidang, ya sebenarnya untuk SMP ini secara umum hampir bisa dipastikan bisa ikut, tapi juga nanti kita akan batasi ya, termasuk sekolah-sekolah swasta juga bisa ya gitu. Dari 49 sekolah negeri ya itu dipastikan 75% itu sudah bisa memenuhi syarat. 25%-nya sebenarnya bisa ya, tapi kita perlu batasi, nggak harus semuanya gitu. Ya. Kemudian SD sekitar 60 sampai 50 sampai 60 juga sudah ada ya. Terutama SD yang besar ya. Kalau swasta juga sudah hampir terpenuhi, kecuali yang SD swasta itu sudah terpenuhi sekolah-sekolah yang besar. Kalau yang kecil-kecil memang itu belum ya. Kita 50% kalau untuk SD. Kalau untuk SMP swasta sekitar 60 sudah bisa. Bahkan sekarang ini untuk sekolah-sekolah swasta itu sudah banyak mengajukan, tapi kita belum merespon itu, baru kita monitor terus. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Ibu Fatma Hanum selaku anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. Ibu Fatma, kalau melihat wilayah Kabupaten Bekasi saat ini, Bu, apakah layak Kabupaten Bekasi juga menerapkan hal yang sama terkait dengan KBM tatap muka? Ya, terima kasih Mbak Syifa. Jadi memang ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya di kondisi pandemi ini. Ini yang namanya kondisi pandemi boleh dibilang membuat dewan atau anggota legislatif itu harus menguatkan sisi pengawasan atau monitoring. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2020
yang semula dari Perpres nomor 1 2020 itu menempatkan peran legislasi, peran penganggaran itu dikurangi. Ya, di mana pemerintah daerah mempunyai hak seluas-luasnya dan sebesar-besarnya melakukan penanganan pencegahan penyebaran ya atau penularan dari COVID-19 ini. Kalau kita lihat anggaran di Kabupaten Bekasi ya untuk penanggulangan ini sudah sampai pada angka 418 miliar ya. Dari itu diberi wewenang gitu untuk menggunakannya dan diberi wewenang untuk bahkan tidak dievaluasi gitu oleh Dewan ya untuk penggunaan anggaran. Maka kita melakukan pengawasan, Pak. Kita perkuat pengawasan. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi Komisi 4 di beberapa pekan ya, beberapa bulan, hampir ada 4 bulan ya, atau 3 bulan kita melakukan kunjungan, Pak, ke sekolah-sekolah. Wabil khusus sekolah yang menjadi alih kelola kita ya di bawah pengelolaan kabupaten. Kita ke SD, ke SMP, kita pilih berdasarkan zona, mulai dari zona merah di Tambun Selatan, lalu di Cikarang, sampai ke zona hijau di daerah Cabang Bungin, di daerah Kedung Waringin gitu ya, yang boleh dibilang cenderung hijau lah daerahnya. Nah itu kita lakukan, kita lihat persiapannya gitu ya. Karena tanpa kita melakukan itu, masyarakat juga akan semakin tidak paham gitu. Apa sih sebenarnya dengan tatap muka ini? Walaupun ya, kalau misalnya kita lihat di Kabupaten Bekasi yang namanya tatap muka dan online itu tentu ada daya simpang ya yang cukup besar gitu. Ya, meskipun sebenarnya dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003 dua-duanya itu kan diakomodasi. Ya, kita boleh dengan reguler atau tatap muka dan kita juga boleh dengan online. Dan kedua-duanya tentu memiliki sisi baik dan memiliki alasan-alasan untuk dilakukan. Di Kabupaten Bekasi itu menjadi cukup masalah, Mbak. Karena daerah kita pertama kalau online itu di daerah jauh, Mbak, yang jauh misalnya Bojongmangu ya, terus daerah Muara Gembong itu bermasalah kalau terkait dengan online. Oleh sebab itu jadi evaluasi kita gitu ya. Mereka seperti apa nih pembelajaran online-nya gitu. Dan kita sebenarnya mengapresiasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh ini gitu ya. Dengan mereka melakukan beberapa strategi gitu, misalnya dengan melakukan home visit gitu ya, atau berkumpul satu tempat yang mudah untuk diterimanya sinyal gitu. Hal seperti ini berlaku banyak gitu di Kabupaten Bekasi yang perlu terus kita evaluasi. Maka menyikapi ini dalam pengawasan ini, ketika Menteri Pendidikan membolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Januari, sebenarnya sih sedikit menurunkan dampak yang negatif lah gitu. Karena dampak negatifnya tadi ya di Kabupaten Bekasi misalnya nggak semua daerah terkena atau dapat sinyal dengan bagus, dan hampir di daerah yang terpencil ya, walaupun mudah ada jangkauan gitu ya, tapi mereka nggak semuanya mudah atau memiliki sarana gitu, sarana HP-nya ya, sarana internetnya gitu. Itu kan kendala banget gitu. Yeah. Jadi memang kalau saya secara pribadi melihatnya khawatir juga gitu kalau pembelajaran online ini di Kabupaten Bekasi terus dilakukan tanpa pemetaan gitu ya sebagai jalan keluar. Misalnya apa? Pemetaan, ini untuk daerah ini bisalah dilakukan karena ya tadi nggak semua masyarakat punya HP yang bisa internet gitu. Yeah. Dan itu kalau kelamaan nanti terjadi bisa lost generation gitu ya, itu yang saya khawatirkan. Terus juga Mbak,
yang namanya kekurangan dari online ya, kalau saya ngelihatnya gitu ya, itu juga ketidaksiapan di hampir semua keluarga di kita gitu ya. Memang sih kalau bicara tentang ketidaksiapan ya, kita semua ya menghadapi pandemi ini nggak siap. Tapi ada yang memiliki daya lenting yang berbeda-beda setiap keluarga. Oleh sebab itu kita melihat ya Allah kayaknya ini emang harus mulai ada, entah dengan sistem seperti apa, harus ada tatap muka. Karena nggak semua keluarga dididik untuk menjadi pendidik gitu. Ya keluarga-keluarga kita tuh nggak siap untuk menjadi pendidik ya, pendidik dengan capaian-capaian sesuai dengan kurikulum tentunya. Nah ini sebenarnya angin segar. Maka bahasa ini sangat bagus, bagaimana kemudian kesiapannya. Ya kalau saya melihat beberapa kesiapan harus kita miliki Mbak. Yang pertama tentunya keseriusan pemerintah untuk menentukan zonasi. Okay. Ya, pada awalnya kita kan hanya di daerah yang hijau ya. Kalau hijau itu di Kabupaten Bekasi juga sudah mulai. Kalau yang hijau gitu kayak di Muara Gembong ada beberapa yang sudah mulai. Terus di mana daerah Bojongmangu gitu ya, yang jauh-jauh gitu, kita udah mulai daerah hijau. Tapi ketika masuk ke daerah kuning, nah itu kan kita harus jelas gitu. Nah kemarin kita juga kunjungi Mbak beberapa puskes, karena kan penentuannya itu berdasarkan swab ya. Kalau kita lihat dari WHO untuk menentukan atau untuk keberhasilan penentuan zonasi adalah dengan tes swab, gitu ya. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi nggak ada lagi rapid, tadinya swab Mbak, gitu. Tes swab yang diharapkan sesuai dengan panduan WHO harusnya 1 per mil setiap pekan, gitu. Itu yang kita evaluasi juga ada di setiap puskes. Kita punya 44 puskes. Kemarin kita hampir sepertiganya lah ya kita kunjungi gitu ya. Puskes yang ada dari 1 per mil setiap minggu harus dilakukan swab. Di Kabupaten Bekasi itu ternyata belum mampu. Ini yang akhirnya harus kita dorong gitu ya, swab ini untuk penentuan zona yang jelas gitu. Kalau misalnya kita hitung 1 per mil di setiap puskes setiap minggunya, maka satu bulan itu paling enggak harus 1% tercapai dari jumlah coverage puskesmas itu. Nah kemarin kita hitung ya, dari 3 juta penduduk di Kabupaten Bekasi, berapa yang sudah di-swab. Memang hitungnya kasar sih Mbak. Ternyata ya harusnya kan kalau misalnya 1% saja dari 3 juta, paling enggak ya ya kita berharap sekitar 10.000 ya, itu bisa terpenuhi gitu ya. Tapi ternyata belum gitu. Makanya kita meminta Dinkes untuk melakukan tes swab secara masif. Meskipun ya Mbak, meskipun ada Permenkes terakhir ya yang keempat tuh, Permenkes yang terakhir mengatakan bahwa tracking terhadap yang positif, keluarga yang positif kan nggak perlu gitu. Saya tekankan ke Dinkes harus tetap meskipun Permenkes tidak menyatakan tidak perlu dilakukan swab untuk tracking gitu, tetap harus. Dan alhamdulillah Dinas Kesehatan melakukannya gitu ya. Karena kan Kabupaten Bekasi itu serem Mbak. Baik. Sekali kena tuh 300. 500, kemarin Eson 1.000 gitu kan. Nah 1.000 yang dilakukan swab itu kan hanya karyawannya, keluarganya kan enggak Mbak. Nah itu jadi memang kita di Kabupaten Bekasi dari Komisi 4 intensif melakukan monitoring. Ya, setelah hak penganggaran kita nggak punya nih sekarang gitu kan. Tapi kita masih punya pengawasan. Mungkin itu Mbak yang bisa disampaikan. Baik Ibu Fatma, terima kasih. Nah karena di sini juga ada Pak Sardi selaku Ketua Asosiasi Komite SMA se-Kabupaten Bekasi. Pak Sardi, bagaimana orang tua setuju tidak kalau ada wacana terkait dengan kegiatan belajar tatap muka secara langsung ini di bulan Januari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra, Ibu Fatma, Ibu Pak Dakta. Sebelum saya sampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini SMA SMK ini korban undang-undang. Undang-undang 23 tentang otonomi daerah. Ini di sini kita bicara hanya sebatas wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang mereka kewenangannya hanya mengurus SD, SMP.
SMA kan tidak diurus oleh provinsi. Padahal mereka juga anak-anak Bekasi loh. Jangan salah, mereka anak Bekasi. Mereka tinggal di Bekasi. Saya sampaikan bahwa saya urus 38 sekolah SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Kami sudah melakukan survei. Hasil survei tentang belajar daring dari 58 sekolah SMA SMK. Kita sudah lakukan dalam 36 siswa per rombel. Hanya 9 siswa yang bisa belajar tetap daring itu efektif. Hanya 9 siswa, 25% saja. Sisanya mereka tidak melakukan belajar. Ada beberapa alasan. Yang pertama, 50%-nya beralasan karena jaringan. Karena tidak adanya internet. Karena Bekasi ini dari 22 kecamatan, 180 desa dan kelurahan itu tidak semuanya karena jangkau oleh jaringan. Selanjutnya ada 12 siswa karena kuota. Mereka tidak memiliki kuota. Walaupun pemerintah sudah memberikan kuota kepada kuota gratis lewat Kementerian Sosial, tapi tidak bisa efektif digunakan. Yang terakhir mungkin karena mereka adalah tidak punya perangkat. Ada yang tidak memiliki HP. HP-nya ada, HP zaman dulu tidak bisa internet. Di dasarnya kami orang tua sudah melakukan kajian bersama teman-teman komunitas Kabupaten Bekasi. Kami siap. Kami akan mengizinkan anak-anak kami belajar tatap muka di sekolah. Dengan catatan, kan di sini negara harus hadir negara. Bagaimana? Kami sudah siap. Kami komite sudah menyiapkan hand sanitizer di sekolah, sudah menyiapkan alat untuk mencuci tangan. Tapi di sana kan ada gugus COVID, ada tingkat kecamatan, ada puskesmas, ada polsek, dan ramil. Ada juga tingkat kabupaten. Sementara kami SMA SMK ahli sekolahnya ke provinsi. Di situ dilema buat kami. Anak-anak kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita harus bayangkan bagaimana generasi Indonesia IPM-nya turun. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan saat mereka belajar daring. Kita juga tidak tahu, kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan saat mereka berkumpul dengan teman-temannya. Saya lebih menekankan bahwa segera lakukan pembelajaran tatap muka. Kita contohkan begini. Di Kabupaten Bekasi atau di mana saja kita mau buka pasar tradisional, buka mengurus anak sekolah lebih mudah ketimbang mengurus anak orang-orang di pasar. Lebih mudah untuk anak sekolah. Saya yakin kita pasti bisa. Kami prinsip pada dasar orang tua sangat dukung dan kami siap menjadi garda terdepan mendukung sekolah agar anak-anak kami bisa terkontrol. Kalau perlu kami mengawasi juga di sekolah. Tadi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengatakan tidak perlu tidak menggunakan angkutan umum. Kan sekarang anak-anak rata-rata mereka pakai kendaraan sendiri, pakai sepeda motor ke sekolah. Tentunya saat ini kami mohon kepada pemerintah, baik Dinas Pendidikan, DPRD, Ibu Hanum, dan daktar sekalian juga berilah kami orang tua supaya tidak was-was. Mungkin kita tahu bahwa hari ini kami dipusingkan dengan anak-anak kami. Mereka belajar di rumah bertanya kepada orang tuanya. Sementara orang tuanya tidak paham. Jadi beban. Malah ada yang kelahi di rumah. Orang tuanya stres. Bagaimana anaknya bertanya tidak bisa menjawab. Dan sementara sekolah memang sangat dibatasi. Kami berharap kepada pemerintah khususnya Kabupaten Bekasi agar segera laksanakan itu. Bantu ke anak-anak kita untuk belajar tatap muka kembali di sekolah. Ya tentunya dengan protokol kesehatan, anak-anak sudah rindu, sudah 9 bulan tidak ke sekolah. Kita tahu bahwa hari ini masih ada anak-anak yang melaksanakan ulangan semesteran. Dan kalau akhir semester sekolah SMA SMK sudah selesai, hasilnya ada sangat buruk sekali. Saya sudah katakan tadi, hanya 25% anak-anak yang bisa belajar di rumah. Dan hasil ulangannya itu. Kita tidak bayangkan bagaimana kelak kemudian generasi kita jangan sampai terjadi, mohon maaf, na'udzubillah, di Indonesia ini anak-anak kita yang akan menjadi harapan bangsa, jadi pengganti penerus kita. Mereka ilmunya sangat terbatas dan sudah terkontaminasi dengan media. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, media sosial ini sangat bahaya sekali. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memantau anak-anak kita, apalagi di pelosok-pelosok Kabupaten Bekasi yang orang tuanya bekerja sebagai petani, sebagai buruh, yang sehari-harinya banyak bekerja di ladang, di sawah.
tidak bisa mengontrol anak-anak apa yang mereka lakukan saat ini belajar dengan daring. Dan lagi juga kita tahu bahwa anak-anak banyak berkumpul di teman-temannya, itu pun sama, berkumpul tidak bisa menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan bahkan mereka di sana lebih dari 10 jam berkumpul dengan teman-temannya. Dan kampung-kampung sekarang sudah menjamur, ada wifi yang mereka harus bayar, walaupun hanya Rp3.000. Itu pun sangat miris buat kita, karena anak-anak berkumpulnya tidak dibatasi. Saya berharap tentunya kepada pemerintah, mari pemerintah hadir di sini untuk membantu anak-anak belajar di sekolah. Anak-anak belajar di sekolah lebih terkontrol. Adapun kita tahu bahwa SMA SMK hanya 36 per rombenya, kita bisa lakukan 50%. Iya, rekan Dakta, itu tadi Ketua Asosiasi Komite SMA se-Kabupaten Bekasi Bapak Sardi yang juga merespon terkait dengan setujukah rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 mendatang. Tentu kami nanti masih mencoba untuk menghubungi beberapa narasumber juga melalui aplikasi Zoom ini. Rekan Dakta, Anda para orang tua bisa bergabung, sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp kami di 0815111007. Anda juga bisa telepon kami di 8816363. Setujukah Anda para orang tua bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dilaksanakan pada Januari 2021? Dialog Publik Radio Dakta. Wujudkan mimpi Anda, berkunjung ke Baitullah bersama Dakta Umroh. Umroh berkah sesuai sunnah. Pesawat dan hotel berkelas, akomodasi hotel berbintang, pesawat Saudi Airlines, pengurusan visa umroh, city tour Madinah Mekah, menu masakan Indonesia 3 kali sehari, fasilitas travel bag, tas paspor, kain ihram dan mukena, kain batik, syal, buku doa, dan air zam-zam 5 liter. Ibadah umroh sesuai sunnah dan pelayanan terbaik bersama Dakta Umroh. Pembimbing ibadah, Ustadz Agus Muslim Pahlevi, pengasuh kuliah Fajar Radio Dakta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah umroh merupakan 2 syarat mutlak diterimanya ibadah umroh kita dan menjadi wasilah untuk mendapatkan fadilah umroh. Untuk itu, Dakta Umroh hadir memberikan pelayanan yang amanah dan bimbingan umroh sesuai Nabi Muhammad SAW. Semoga perjalanan ibadah umroh antum bersama Dakta Umroh menjadi lebih bermakna. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftarkan sekarang juga umroh bersama Dakta. Penerbangan langsung Jakarta Madinah. Pembimbing ibadah dan mutawif berpengalaman memastikan perjalanan penuh kekhusyuan. Info dan pendaftaran hubungi 021 880 7426 atau 880 7427. Umroh bersama Dakta, memandu umroh Anda sesuai sunnah. Dialog Publik Radio Dakta. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali dialog publik. Tema kita, setujukah Anda para orang tua terkait dengan KBM tatap muka diterapkan di Kota dan Kabupaten Bekasi? Rekan Dakta bisa bergabung, Anda para orang tua seperti apa melihat kegiatan belajar mengajar selama ini secara online? Nah, apakah Anda termasuk yang setuju terkait dengan rencana tersebut? Kalau tadi dari Pak Inai, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sudah Ibu Fatma mewakili dari DPRD Kabupaten Bekasi, dan Pak Sardi juga tadi mewakili komite sekolah ya. Nah, saya ke Pak Indra Karismiaji. Pak Indra sudah mendengar tadi bagaimana penjelasan Kota Bekasi, nampaknya sudah siap-siap betul ini Pak Indra, walaupun dengan data COVID yang masih cukup tinggi. Ibu Fatma tadi juga mengapresiasi plus dan minusnya ada. Dan apa yang disampaikan Pak Sardi selaku komite sekolah tadi, rendahnya minat peserta didik. Kalau tadi hanya 9 siswa yang bisa merasakan efektif dengan online, sisanya mereka merasa tidak efektif. Nah, bagaimana Pak Indra melihat secara luas terkait dengan wacana kegiatan belajar mengajar tatap muka ini?
Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pandangan saya yang pertama tentunya akan saya ambil dari para pakar kesehatan ya Mbak ya. Jadi ini ada di Instagramnya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka mengatakan pembukaan sekolah potensinya sangat besar untuk menimbulkan klaster baru. Dan catatan mereka adalah di Indonesia 1 dari 9 kasus itu adalah anak usia 0 sampai 18 tahun. Itu di Indonesia. Jadi lebih dari 10% kasus COVID-19 itu anak usia 0 sampai 18 tahun. Data tanggal 29 November 2020, proporsi kematian anak di Indonesia akibat COVID sebesar 3,2% dan merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik saat ini. Jadi kalau kita bicara menurut para ahli kesehatan, pembukaan sekolah untuk tatap muka ini masih sangat berbahaya. Apalagi juga beberapa hari terakhir kan kita sempat menghadapi rekor 8.000 kan dalam satu hari. Jadi kalau saya yakin kondisinya masih sangat berbahaya. Dan ini berbahayanya juga bukan hanya untuk siswa, yang sering kita lupakan itu guru. Guru ini kan juga sangat rentan untuk mereka kena virus ini, taruhannya adalah nyawa. Dengan wacana pembukaan sekolah ini seakan-akan menganggap guru itu kebal COVID kan begitu. Padahal kita lihat kemarin seperti sekolah MAN 22 di Jakarta, satu sekolah gurunya ke Jogja kena berapa puluh orang. Itu kan jadi kondisinya saya yakin masih sangat bahaya. Jadi adalah sebuah pertanyaan besar, urgensinya apa untuk harus tatap muka. Nah, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Hanum, kita memang harus inventarisir masalah. Indonesia ini kan sangat beragam. Kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Bu Hanum sendiri, kondisi di Kota Jababeka dan Muara Gembong tadi kan sangat berbeda, padahal sama-sama satu kabupaten, ya kan? Jadi memang harusnya dibuatnya itu bahkan kalau bisa kondisi per kecamatan misalnya, atau bahkan per kelurahan, kondisinya bagaimana termasuk untuk urusan pendidikan ini. Nah, salah satu problem besar Indonesia, dan saya kemarin juga sudah tulis di beberapa media massa, itu bukan karena tidak tatap mukanya ada learning loss seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud kan gitu. Faktanya sebelum ada pandemi pun mutu pendidikan Indonesia itu salah satu yang terburuk di dunia. Jadi bukan karena COVID ya, Pak? Apa yang kita lihat selama PJJ ini, ya itulah yang kita temui di dalam kelas. Jadi kalau dikatakan anak stres, itu ya anak stres juga di dalam kelas karena gurunya, mayoritas guru Indonesia masih isinya ceramah, ngasih tugas banyak-banyak, hanya itu aja terus-menerus kan begitu. Jadi memang kalau saya menyarankan justru fokus pemerintah ini bukan memaksakan tatap muka, karena tatap muka pun akan terjadi learning loss gitu, dan juga terus terang menimbulkan masalah baru. Nah sekarang gurunya aja kebanyakan itu punya kesulitan, ngajar tatap muka kesulitan, ngajar PJJ kesulitan, ya kan? Terus sekarang harus ngajar 2, kan karena ini SKB 4 Menteri kan mengatakan boleh tatap muka, tetapi kan hanya setengah, ya kan? Setengah masuk kelas tatap muka, setengahnya masih PJJ kan? Yeah. Berarti kan satu guru harus ngajar 2. Paham nggak gurunya untuk ngajar 2 sistem seperti ini? Nah kebetulan tadi malam kami diskusi dengan para pakar pendidikan dari Amerika Serikat, kita diskusi tentang tadi pandangan kalau dengan adanya PJJ ini, dengan adanya online learning itu mutunya turun. Mereka ketawa, mereka katakan, coba aja kita pikirkan, kurikulumnya sama, kontennya sama, ya kan? Materinya sama, orang yang ngajar juga sama.
Terus kalau bisa mutunya turun itu gimana caranya kan? Kan nggak masuk akal. Dan kemudian saya malah ingat beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi, kalau kita kenal salah satu chef yang terkenal di dunia, koki terkenal di dunia, Gordon Ramsay. Gordon Ramsay dari Inggris itu kan datang ke Sumatera Barat, ya kan? Dia terus masak rendang di sana menggunakan peralatan tradisional, pakai areng, pakai itulah kan. Dan hasil masakannya enak banget kan. Jadi kan sebetulnya bukan masalah alatnya nih. Jadi bukan istilahnya bukan senjatanya, tetapi manusianya kan gitu. Nah, saran saya dibanding memaksakan untuk tatap muka, benahilah mutu pembelajarannya. Fokuslah pemerintah untuk bagaimana yang tadi dikatakan anak stres, learning loss itu nggak terjadi. Dan saya sudah ada buktinya, sudah banyak sekolah yang bisa bertransformasi. Yang tadinya learning loss malah menjadi learning gain. Itu saja yang bisa dijadikan contoh di scale untuk bagaimana proses guru-guru ini di-upgrade. Dan itu bisa dilakukan secara daring, ya. Tapi juga nggak bisa model pelatihan yang selama ini sering kita temui di pemerintah. Tanda tangannya 5 hari, pelatihannya cuma 2 hari misalnya. Sertifikatnya 32 jam, ternyata selesai cuma 3 jam, kan gitu. Nggak bisa. Ini harus berkesinambungan, teorinya itu butuh 66 hari. Nah, saran saya lebih baik fokus pemerintah ke sana. Toh eranya ini era digital. Kita sekarang mau bekerja jadi tukang ojek, mau kerja jadi tukang pijet, mau kerja jadi tukang bersih-bersih, cleaning service, butuh gadget kok. Nah sekarang kok kita bisa bicara sekolah yang katanya menyiapkan anak menghadapi tantangan masa depan, tidak punya alat untuk alat kerja di masa kini kan gitu. Yang levelnya bukan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi, gelar sarjana kan gitu. Ini bukan artinya mendiskreditkan profesi mereka ya, tapi kan itu kan profesi yang tidak membutuhkan sekolah yang tinggi, gelar sarjana, tapi butuh gadget kan. Jadi memang harusnya yang didorong adalah bagaimana justru perbaikan mutu pelaksanaan PJJ ini. Melakukan tatap muka malah memperburuk karena tadi gurunya itu nggak siap. Karena PJJ-nya nggak siap, sekarang disuruh menghandle 2. Antara yang di rumah harus tetap online, yang di sekolah tatap muka. Udah jelas, malah lebih jatuh lagi. Jadi yang prediksi Bank Dunia, PISA Indonesia tahun depan itu bahkan lebih buruk dari zaman Orde Baru, itu benar-benar akan terjadi. Makanya ini yang harus dibenahi adalah mutu pendidiknya. Itu pandangan saya, Mbak. Baik, Pak Indra, terima kasih. Saya ke Pak Humaydi Hasan ini ya. Beliau yang concern betul ini, warga Bekasi juga, melihat bagaimana perkembangan Bekasi. Pak Humaydi tadi sudah mendengarkan pemaparan dari beberapa narasumber, termasuk terakhir Pak Indra. Ini masih cukup berbahaya dan rentan. Sepakat dengan itu tidak, Pak? Ya, kalau bertanya itu jawabannya ya sepakat sekali ya. Saya ingin berbicara tentang data. Let's talk about data ya. Situasi di Indonesia itu sebenarnya kita belum keluar dari first wave ya. Saya sebagai bagian dari konsorsium penanggulangan COVID nasional di bawah kementerian ya, kami juga senantiasa berdiskusi berkaitan dengan situasi kondisi yang real sebenarnya. Karena memang kadang-kadang data yang terpapar itu lebih banyak biasnya. Situasi pertama adalah bahwa pandemi kita itu masih jauh dari puncak pandemi ya dalam bicara pada situasi nasional. Kedua adalah positivity rate-nya kita adalah di posisi 13 sampai 15%. Artinya apa? Kalau saya secara acak mengambil 100 orang di Indonesia, saya lakukan swab, maka ada potensi 15 orang itu adalah positif ya. Bahkan kemarin kalau kita lihat per hari ya, waktu kemarin terjadinya puncak, itu positivity rate Indonesia itu mencapai 25%. Artinya 100 orang yang teruji, itu 25 itu positif. Sehingga situasinya memang
ya harapannya semakin, tadinya kita berharap semakin baik ya dengan protokol kesehatan yang ada. Ternyata memang kita akui bahwa situasi di Indonesia tidak seperti gambaran realnya. Mungkin saya bisa berkaca pada beberapa negara yang boleh saya katakan, saya menggunakan tanda petik ya, gagal dalam menerapkan pembukaan sekolah. Yaitu dua negara, contohnya adalah Irlandia dan Jerman. Ya. Mereka ketika sudah melewati pandemik gelombang pertama, ya, dan mereka melakukan testing masif, ya, dan penurunan signifikan sampai mendekati rendah sekali ya, ke titik nadir dari puncak tersebut, ya, sudah berhasil. Lalu mereka membuka kebijakan ya dengan cara memberikan kelonggaran berbagai macam kegiatan. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian ada peningkatan yang signifikan dan mereka mulai masuk ke gelombang kedua. Artinya apa? Setiap pembukaan kebijakan yang berkaitan dengan adanya potensi kelonggaran protokol kesehatan itu memungkinkan ada munculnya gelombang yang baru. Nah, mari kita berkaca di Indonesia. Ya, untuk coronavirus di kita itu sudah hampir mendekati 600.000, ya, 600.000, yang meninggal hampir mendekati 20.000, ya. Walaupun tingkat recover-nya 470, tapi bagaimanapun kalau misalnya kita lihat di updating ya, bahkan yang meninggal itu orang-orang tenaga kesehatan, ya, guru, gitu ya, dan orang-orang yang memang secara fisik mereka adalah yang berkarya. Jadi tingkat kehilangannya tuh kita rugi banyak gitu loh Mbak Siva ya. Yeah. Rugi banyak gitu. Jadi kalau kita bicara soal situasi di Indonesia, saya ingin tegas mengatakan bahwa kita memang situasinya masih gawat. Kedua adalah tidak adanya SOP metode untuk penanganan, artinya terapi ya. Kalau boleh saya sampaikan bahwa di setiap situasi ini adalah bahwa setiap teman-teman dokter itu tidak memiliki standar yang sama dalam penanganan COVID. Artinya tidak ada obat yang secara tegas bahwa ini adalah obat untuk COVID. Dan juga tidak adanya vaksin yang available ya. Walaupun kita tahu beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa vaksin untuk COVID sudah siap. Saya ingin katakan bahwa itu belum siap. Itu vaksin yang masih dipaksakan untuk harus ada. Artinya apa? Artinya memang harus butuh panjang kita menunggu tentang keberadaan vaksin untuk COVID. Kenapa? Situasi penelitian untuk COVID yang dilakukan di Indonesia itu belum selesai. Ya. Kebetulan kami sering berdiskusi dan saya cukup kenal dengan PI-nya ya dari Bandung, bahwa kemungkinan terbesar selesainya uji klinis untuk vaksin yang kita gunakan saat ini itu sekitar bulan Maret, artinya tahun depan. Jadi kalau boleh saya katakan, saya sangat menyarankan untuk proses penundaan ya. Pertanyaannya apakah protokol kesehatan bisa mencegah? Jawabannya saya juga tidak mengatakan bahwa 100%. 3M itu akan mencegah 100%. Tidak ya. Cuman laksanakan bahwa protokol kesehatan dengan 3M itu laksanakan kalau kita itu kayak membuat sandwich roti ya yang berisi keju Swiss ya. Kalau keju Swiss itu ada bolong-bolongnya Mbak ya. Nah, bolong-bolong itu saling ditutupi satu sama lain sebenarnya. Mungkin bisa dilihat tentang konsep keju Swiss untuk penanganan pandemi ini. Artinya apa? Bahwa pemakaian masker saja tidak 100% bisa mencegah kita, ya. Atau misalnya cuci tangan saja tidak mencegah. Atau misalnya menjaga jarak juga tidak 100% mencegah. Tapi mengakumulasi ketiga protokol dalam waktu yang bersamaan itu memungkinkan atau menurunkan potensi kita untuk beresiko untuk terkena COVID. Ya. Banyak sekali yang sudah menjalankan protokol kesehatan ternyata kena ya. Seperti saya sampaikan bahwa itu tidak 100%. Nah, kebayang gitu ya. Apalagi situasi di Indonesia kalau kita pergi ya, kemacetan tetap ada, kerumunan tetap ada gitu. Artinya seakan-akan COVID is not exist at all gitu ya. Ditambah dengan berita-berita hoax berkaitan dengan COVID gitu. Itu yang menyebar ya. Saya sih tidak mau mengatakan siapa yang salah, tapi pada prinsipnya adalah peran serta dari kita semua, terutama para stakeholder, pemangku kebijakan untuk memberikan edukasi berkaitan dengan penanganan COVID ini akan sangat lebih menantang ya. Bayangkan yang umur-umur 30-40 tahun saja sudah banyak yang kepala batu berkaitan dengan protokol kesehatan. Saya nggak ngebayangin yang umur 10 tahun ke bawah ya, akan sangat sulit sekali untuk para guru mengaturnya ya. Dan kita sudah banyak kehilangan ya, sudah banyak kehilangan orang-orang yang mungkin kita kasihi ya, yang kita sayang, bahkan mungkin orang-orang penting di Indonesia yang mungkin kalau kita dapat
dapatkan mereka, kita harus menunggu 20 tahun, 30 tahun lagi untuk mendapatkan orang seperti semisal mereka. Jadi yang penting adalah mungkin kita perlu agak bersabar berkaitan dengan rencana pembukaan gitu ya. Dan saya sangat setuju sekali ya, seperti yang Pak Indra sampaikan, dalam peningkatan kualitas pendidikan is not a matter of you exist in the place or not. Artinya apa? Artinya ini sudah zaman teknologi ya. Anak-anak kita sudah terbiasa dengan sistem itu. Dan saya pikir ini masalah teknis saja. Proses knowledge transfer itu tetap berjalan. Dan yang penting adalah peran serta orang tua dalam pendidikan anak-anak. Jadi intinya kita mulai berusaha untuk merubah paradigma tentang pendidikan, bahwa pendidikan bukan tanggung jawab sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, baik sekolah maupun orang tua. Jadi kalau misalnya katakanlah yang disampaikan Pak Sardi tadi, anak saya misalnya nilainya jelek Pak, misalkan ya, maka saya tidak serta-merta menyalahkan sekolah. Tentu saya akan menyalahkan diri sendiri. Mengapa saya mungkin kurang dalam melakukan proses membantu pendidikan yang dilakukan oleh para guru. Jadi kalau boleh saya sarankan ya, sebagai warga Bekasi mungkin perlu dipertimbangkan kembali mengenai teknisnya, dan saya berharap kita berharap untuk bersabar. Mudah-mudahan tim penanggulangan COVID ya, kebetulan saya juga termasuk dalam tim tersebut, untuk bisa membantu ya, mengembangkan obat, vaksin juga di situ. Kita juga mengembangkan rapid test juga ya. Juga ada beberapa teman mengembangkan metode PCR ya, sehingga semuanya kita lakukan bisa secara mandiri dengan harga dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dengan begini ya, ketergantungan kita terhadap barang-barang yang berkaitan dengan penanggulangan COVID ini dari luar itu menjadi minim, atau kita bisa mandiri secara paripurna. Mungkin itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Oma. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kami juga mengundang pendengar untuk memberikan tanggapan. Sudah begitu banyak komentar melalui Instagram kami dan juga WhatsApp kami. Tapi kita ke line telepon dulu. Ada Pak Iwan di Burangkeng, Kecamatan Setua. Assalamualaikum Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, waalaikumsalam Mbak Sipa. Iya, Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ada putra-putri yang masih sekolah Pak? Ada Mbak, dua orang anak. Satu di tingkat SMP, sekolah menengah pertama. Yang kedua kelas 3, sekolah dasar. 3 SD. Di kota atau kabupaten Pak sekolahnya? Di kota sekolahnya Mbak. Di kota. Baik, bagaimana orang tua menyikapi tentang rencana ini? Ya, kalau saya pribadi sih, menurut saya dengan adanya nanti sistem tatap muka, menurut saya sih pribadi menginginkannya ya gitu Mbak. Soalnya saya mengalami sendiri apa yang dialami sama anak-anak saya ini selama sistem belajar daring online. Saya kan bekerja nih dua-duanya. Istri saya juga bekerja. Nah, jadi saya untuk interaksi terhadap anak di rumah itu agak kurang gitu. Apalagi dengan sistem daring ini, saya nggak bisa memantau aktivitas anak di rumah secara langsung. Anak-anak saya kan juga kalau pagi itu dititipkan sama orang rumah ya. Jadi gitu. Bapak termasuk yang setuju ya untuk KBM ini ya? Setuju, mungkin karena gini ya Mbak, selama ini saya kesulitan untuk selama ini materi-materi yang diberikan dari sekolah kepada anak juga nggak tanpa penjelasannya yang gimana ya, maksudnya secara jelas gitu. Jadi anak-anak tuh benar-benar belajarnya hanya dari Google aja gitu. Termasuk orang tuanya ngebantu juga ngasih penjelasan ya bisa gitu. Pak Hom sama Pak Indra tertawa ini senyum-senyum. Iya, sampai kadang-kadang ya benar, mungkin banyak, bukan saya aja yang banyak orang tua mungkin jadi emosi ngajarin anak atau gimana, jadi anaknya sendiri nggak, jadi kayak mau belajar tuh kurang semangat gitu. Yang pinter jadi, paman Google nih ya ceritanya. Baik. Iya, jadi murid Google gitu. Baik. Sedangkan itu dari Google aja nggak semua jawabannya itu benar gitu. Maksudnya kadang-kadang kita aja yang orang tua yang mungkin dari generasi berbeda ya ngelihatnya ini susah banget pelajaran kelas 3 ya. Baik. Udah kayak seperti ini gitu. Jadinya menurut saya sih kalau tatap muka itu tetap diperlukan karena mungkin hanya guru lah yang bisa mengerti, yang bisa ngasih penjelasan, ngasih materi yang kepada anak langsung yang bisa dimengerti gitu. Baik, kalau orang tua kan kayaknya kesulitan gitu. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami.
Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Sipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Inai. Pak Inai juga senyum-senyum ini nampaknya. Pak Inai sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Indra Karismiaji, lalu juga Pak Humayni. Karena Kota Bekasi ini yang paling semangat nampaknya untuk KBM tatap muka. Tadi pendengar kami, Pak Iwan setuju. Tetapi tadi ada catatan dari Pak Indra dan juga Pak Humayni, potensinya masih cukup besar Pak COVID di Kota Bekasi ini. Silakan Pak Inai. Pak. Ya, terima kasih Mas Pak. Ya, silakan. Pak Humayni, Pak Indra ya. Terima kasih. Memang betul ya, kita Dinas Pendidikan selalu ya, karena memang Pak Wali Kota juga semangat benar ya. Jadi semangat karena memang ini hampir hari ya, itu surat yang masuk terutama ke Dinas Pendidikan, kemudian juga ke Pak Wali Kota sendiri. Itu banyak sekali masukan-masukan dan ingin diadakan apa istilahnya tatap muka ya. Nah oleh karena itu kami memang menyiapkan ya, jangan melihat kalau maksudnya gini, untuk Kota Bekasi memang mungkin tingkat pengendalian COVID ya mungkin kalau Jawa Barat kan kita bagus ya, dan angka kematian ya di bawah 1, sekian. Nah ini memang kita rancang sedemikian rupa supaya benar-benar ini protokol kesehatan benar-benar diterapkan di Kota Bekasi. Salah satu contoh misalnya, kita pernah melakukan role model itu 4 sekolah. 4 sekolah itu pada saat itu kita 3 hari ya kita melakukan, kita adakan tes swab, kemudian alhamdulillah tuh selama 4 hari itu ya, alhamdulillah tapi ya memang ya tidak ada yang terdampak COVID pada saat itu, kita lakukan tes segala macam. Nah, sekarang ini juga sama ya, kita ingin tidak langsung tatap muka secara utuh. Jadi kalau misalnya tadi menurut Pak Indra harus semuanya daring, kalau misalnya ada 2 model ya, daring dan luring. Nah memang kita merencanakan itu, ada kombinasi antara luring dan daring. Nah sekarang ini yang rencana kita terapkan adalah simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kita simulasi dulu misalnya. Dan itu pun misalnya benar-benar yang kita lihat dan kita lakukan itu sekolah yang benar-benar siap dari segi gurunya, kemudian guru juga diadakan swab, kemudian juga di tracking wilayahnya mana, itu harus kita telusuri jangan sampai nanti begitu masuk tatap muka terpapar. Nah ini harus benar-benar dari sekarang ini sudah diadakan survei ke orang tua berapa persen yang bisa yang mau mengikuti dan tidak, dan kita tidak memaksakan di situ. Yang jelas kita akan memberikan surat ke orang tua, yang ikut silakan, yang tidak ikut berarti dia harus belajar daring. Begitu Pak modelnya. Dan kita batasi maksimal 25% ya, 25%. Dan rencana yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran simulasi ini, misalnya kelas SMP hanya kelas 7, 8, 9, hanya satu kelas. Jadi setiap hari kalau misalnya kelas 1 kita pakai 7-15 orang, kelas 8 15 orang, kelas 3 15 orang, berarti 45 orang tuh setiap hari bergiliran gitu. Nah begitu juga SD kelas 4, 5, 6 itu 15 orang, 15 orang. Jadi sirkulasinya itu setiap hari satu sekolah 45 orang. Nah itu yang kita lakukan, rencana model-model yang diterapkan. Dan itu rencana hanya seminggu prosesnya. Dan itu pengawas nanti komite sekolah, kemudian juga di kesehatan, Pak, termasuk ya Satpol PP ya, rencana ini. Itu akan kita bentuk karena SOP-nya semacam itu. Nah, mudah-mudahan yang penting kita disiplin ya, disiplin. Dan itu pun tidak luput dari tadi kesiapan sekolah dan juga orang tua. Ya, orang tua. Kalau misalnya dari jumlah SMP jumlah 1.000 yang siap mengikuti 500, itu pun kita batasi paling kita 45 orang, 50 orang dan seterusnya bergiliran. Demikian Mbak Sipa. Baik, Pak Indra, tadi disampaikan oleh salah satu orang tua dan penjelasan dari Pak Ine juga nampaknya memang sekolah-sekolah tertentu yang diyakini untuk mereka siap melaksanakan itu. Orang tua tadi juga curhat. Orang tua pusing ini Pak Indra dengan model pembelajaran daring selama ini.
Ya justru itu tadi Mbak, problemnya adalah mutu pendidikan kita yang memang begitu buruknya. Jadi kalaupun tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ina, ini mohon maaf ya pandangan saya, kalau secara daring gurunya itu kurang mampu untuk melaksanakan dengan baik, dengan dipecah antara daring dan luring bersamaan, ini lebih kacau lagi. Karena kan konsentrasinya harus dua nih. Mereka ngajarin dalam kelas juga harus ngajar. Mereka yang di rumah kan juga harus ngajar. Nah kalau tadi yang disampaikan oleh penelpon tadi kan begitu. Kalau sekarang itu anak cuma disuruh nyari informasi dari Google. Ngasih tugas. Itu di sekolah isinya juga begitu. Cuman bedanya di rumah kelihatan sama orang tuanya, cuma disuruh begitu. Di sekolah nggak kelihatan kan begitu, tapi sebetulnya sama aja kan. Nah, jadi kalau saya boleh saran nih Pak Ina ini, kalau sekolah itu belum menjalankan yang namanya STEAM, pendidikan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematika yang terintegrasi, nggak mungkin mereka siap. Karena gurunya sendiri mindset-nya masih mindset yang tradisional. Masih guru itu menjadi pusat informasi. Masih gurunya itu hanya ceramah saja, hanya ngasih tugas, ngasih soal. Itu masih belum sesuai dengan standar proses pendidikan kita, Permendikbud 22 tahun 2016. Nah, mumpung ini mau libur nih Pak, saran saya, katakanlah guru-gurunya dulu, pastikan guru-guru yang secara pedagogi itu siap. Nah, itu baru nanti bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau tidak, justru akan menambah masalah. Itu catatan dari saya. Itu Mbak Siva. Iya. Pak Homa, ini tadi disampaikan oleh Pak Inai bahwa SOP-nya jelas, ada satgasnya, sekolah-sekolah yang nanti akan melaksanakan KBM secara tatap muka. Masih mengkhawatirkan dengan SOP atau untuk satgas dihadirkan juga Pak Homa ini? Iya, terima kasih Mbak Siva, terima kasih Pak Inai, Pak Indra. Ya, kalau misalnya bicara soal kekhawatiran ya, kayaknya setiap hari tuh kalau setiap saya lihat data dari Satgas juga menyampaikan itu setiap hari khawatir ya. Setiap prediksi teman-teman itu selalu benar ya. Selang seminggu nih ada rame-rame, pasti seminggu naik gitu ya. Naik lagi nih 6.000, naik lagi terus gitu. Jadi sebenarnya ada semacam apa ya? Memang ilmu epidemiologi itu memang prediksi yang senantiasa selalu tepat ya. Dan satu hal lagi yang penting juga saya lupa menyampaikan tadi bahwa kapasitas testing yang rendah di Indonesia ya, kita itu dari 274 juta, terus 75 juta lah penduduk kita itu, testing kita hanya 22.000 per 1 juta penduduk, artinya lebih sangat rendah ya. Sementara negara-negara lain semuanya sangat besar. Nah, berkaitan dengan SOP yang disampaikan tadi, memang perlu juga ketegasan tentang penerapannya ya. Kalau SOP mungkin ya setiap orang bisa membuat SOP, tapi implementasi di lapangan memang kadang-kadang jauh dari apa yang kita harapkan ya. Makanya sering juga terjadi kasus-kasus clustering itu diakibatkan karena memang SOP sudah berjalan, namun ya tidak implementasi di lapangannya tidak seperti yang diharapkan ya. Dan banyak sekali kasus-kasus ya, klaster-klaster itu muncul dikarenakan memang sebagai contoh klaster dari keluarga itu berasal dari misalnya klaster-klaster industri misalkan ya. Si bapaknya yang bekerja tidak mau mengaku bahwa dia terpapar misalkan, akhirnya menyebar kepada anaknya nyebar lagi kepada teman-temannya, dan seperti itu. Jadi sistem clustering itu memang agak sulit untuk di-tracking. Oleh karena itu dari awal memang para saintis itu sudah memberikan saran kepada pemerintah tentang meningkatkan kemampuan 3T ya, testing, tracing, dan treatment. Ini menjadi salah satu kunci. Dan itu juga perlu disampaikan bahwa seperti yang tadi Pak Inai bilang tentang ya kita swab gitu ya, mungkin tidak mudah juga ya, memang harus didampingi ya dengan ahli, karena banyak kejadian-kejadian disebut dengan false positif atau false negatif ya. Negatif palsu atau positif palsu ini juga perlu diperhatikan juga ketika kita
melakukan testing ya, terhadap sampel-sampelnya. Oleh karena itu, tentu saya sangat mendukung tentang ini tergantung kepada orang tua ya, tergantung dengan kebijakan gitu ya, dan tentu juga mempertimbangkan keluasan dari teknologi ya. Dan saya termasuk yang memanfaatkan teknologi sangat-sangat tinggi ya. Kalau saya pikir bisa luring ya sejauh ini, karena memang pada proses pembelajaran memang anak-anak didampingi gitu ya. Ya, saya juga bapak ibu saya istri saya juga kerja, saya juga kerja gitu ya. Kami sama-sama memiliki waktu untuk mendampingi, tentu ini menjadi salah satu tantangan ya. Kalau saya sih merasa selama masa pandemi ini merupakan tantangan kita sebagai orang tua ya dalam mengimplementasikan teknologi gitu ya, dan juga konsep masa depan ya. Dan proses pembelajaran tidak harus melalui ceramah saja seperti yang Pak Indra bilang, bahwa ada keluasan teknologi yang menyebabkan anak-anak itu justru harusnya lebih pintar dari kita. Kalau saya sih berpikirnya karena keluasan informasi yang didapat gitu ya, kemudahan akses ya, apalagi kita orang tua mempermudah urusan. Jadi perlu juga kita mempertimbangkan metode-metode seperti ini ya. Mungkin tidak dalam keadaan pandemi saja, nanti ketika kita keluar pandemi insya Allah kita juga bisa menerapkan ya. Dan untuk sebagai informasi bahwa Harvard itu sudah menggunakan sistem itu. Jadi guru di tengah, murid-murid di suatu ruangan dengan sistem daring, seakan-akan si guru itu secara virtual melakukan pengajaran tatap muka gitu loh. Gitu. Tatap muka, dan ya prosesnya tetap berjalan seperti biasa. Jadi kalau bicara khawatir, tetap khawatir Mbak ya, karena memang saya, mungkin kita ini tim Satgas ya, tapi itu ini dikembalikan kepada pemangku kebijakan ya, juga tentu juga mudah-mudahan pemangku kebijakan bisa mempertimbangkan saran-saran dari para tenaga kesehatan gitu ya, dan juga melihat pada data ya. Saya hanya berharap ini juga bisa menjadi acuan dalam penentuan keputusan. Mungkin itu aja. Baik, penelpon terakhir ada Ibu Wati ya. Assalamualaikum Ibu Wati. Ibu Wati, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana Ibu? Ya. Ibu tinggal di mana? Saya di Kompas. Di Kompas ya. Silakan Ibu. Setujukah dengan kegiatan belajar tatap muka secara langsung ini? Ya, saya mewakili ibu yang lain mungkin ya. Saya termasuk ibu yang setuju. Karena seperti yang bapak-bapak lainnya juga. Jadi saya nggak maksimal mendampingi anak itu. Karena saya juga kan bekerja juga. Ya tentunya mengikuti protokol kesehatan pihak sekolah mungkin begitu. Jadi saya dari wali murid, saya mewakili ibu-ibu yang lain, saya termasuk ibu yang setuju. Oke, setuju ya. Baik. Ya. Putra. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra, orang tua setuju kan? Orang tua tadi Pak sudah lelah di rumah, tidak bisa mengikuti alur pembelajaran, yang adanya orang tua justru emosi. Jadi dengan adanya KBM ini, jadi orang tua merasa terbantu anak-anaknya. Betul, ya memang itu kan selama pandemi ini yang meningkat itu kan kedekatan emosional dengan anak katanya. Dekat-dekat anak cepat emosi kan. Nah, jadi gini Mbak, di situ kan kita bisa melihat kalau ekosistem pendidikan Indonesia itu belum ideal. Ekosistem pendidikan ideal itu kan seperti desainnya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan harus ada 3 sentra pendidikan. 1 rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Problem besar Indonesia itu rumah selama ini tidak pernah dijadikan sentra pendidikan. Mindset mayoritas masyarakat orang tua di Indonesia itu urusan pendidikan itu outsourcing. Serahkan semuanya ke sekolah. Setelah sekolah selesai serahkan ke bimbel, ke guru les, ya kan? Sedangkan rumah udah tempat tidur aja deh kan gitu, kayak tempat ngekos aja deh, jadinya kan begitu. Nah, ini sangat berbeda dengan negara yang kita selalu anggap salah satu yang mutu pendidikan terbaik di dunia, Finlandia. Kenapa Finlandia itu sekolah cuma 3 jam? Nggak pernah ada PR. Tetapi mutu pendidikannya salah satu yang terbaik di dunia. Karena mereka kalau di rumah, itu tetap belajar.
tetap membaca, diskusi dengan orang tuanya. Jadi juga sangat keliru kalau sekarang memposisikan orang tua disuruh menjadi guru. Itu letaknya di sentra sekolah sebagai sentra pendidikan. Jadi walaupun daring, posisi guru tetap menjadi guru, kan gitu. Nah, posisi orang tua tetap menjadi orang tua. Nah, inilah bagian juga saran saya untuk pemerintah juga buatlah bantuan, panduan, pelatihan, pendampingan untuk para orang tua ini bisa membangun rumah menjadi sentra pendidikan. Mulai dari cara yang mudah saja, yaitu satu keluarga sukalah membaca bersama. Gimana menjadi kegiatan yang kalau di Finlandia itu begitu tuh, satu rumah itu suka baca, terus kalau ketemu dengan keluarganya makan gitu, itu yang dibahas adalah apa yang mereka baca. Jadi bukan menggurui, bukan satu sama lain orang tua itu jadi orang yang paling tahu, enggak, tapi justru ada diskusi dengan anaknya. Oh, tadi saya baca begini. Jadi disitulah belajar critical thinking, belajar kolaborasi, komunikasi, kreatif di sana. Nah, itu kan belum menjadi budaya kita, padahal desain Bapak pendidikan kita seperti itu. Yang menjalankan malah negara lain, negara kita sendiri malah nggak menjalankan, kan sayang nih kan gitu. Nah, inilah salah satu koreksi atau refleksi buat kita untuk pemerintah bisa mulai mendesain program untuk bagaimana menjadikan rumah sebagai sentra pendidikan. Bagaimana tidak lagi mindsetnya outsourcing, karena itu sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak, Mbak. Baik, kita masih ada satu sesi lagi dan kami begitu banyak menerima tanggapan dari para orang tua dan kebanyakan dari orang tua adalah setuju untuk terkait dengan KBM ini. Rekan Dakta nanti bisa bergabung kembali menyampaikan melalui WhatsApp kami. Dialog Publik Radio Dakta. Berita gembira khusus untuk pendengar Radio Dakta. Baru-baru ini ditemukan sabun yang luar biasa, sabun Sebu, teknologi Jepang. Betul, saya Ayu Asari, konsultan kecantikan yang sudah membuktikan kehebatan sabun Sebu. Terbukti ampuh untuk mengatasi jerawat, komedo, flek hitam, beruntusan, dan semua masalah kulit wajah lainnya. Sudah lulus uji BPOM dan juga halal. Sebu Moist Glow tidak mengandung SLS, paraben, pewarna sintetis, dan juga parfum tambahan. Jadi sangat cocok untuk semua jenis kulit dan sangat aman untuk semua usia. Sebu Moist Glow bisa merawat kulit wajah tanpa harus ke dokter kulit. Ya, tersedia juga sabun Sebu antiseptik untuk menghindari virus COVID, bakteri, dan virus lainnya. Untuk pendaftaran agen atau pembelian, hubungi Radio Dakta di 021 880 7426 atau 021 880 7427 atau WhatsApp di 0815 111 07107. Sebu, Natural Beauty. Dialog Publik Radio Dakta. Rekan Dakta, kami di sesi terakhir berbincang bersama dengan 5 narasumber kami terkait dengan kegiatan belajar tatap muka yang akan dilaksanakan pada Januari mendatang. Banyak respon yang kami terima melalui WhatsApp, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya ke Ibu Fatma Hanum juga sekaligus ini closing statement. Bu Fatma Hanum, warga kabupaten juga banyak yang menyatakan setuju Bu untuk pelaksanaan KBM kalau di kabupaten dilakukan. Silakan Bu Hanum. Ya, terima kasih Mbak Siva. Tadi masukan-masukan yang dari Pak Indra, ya Pak Khomaini, tentu menjadi masukan yang bagus sekali bagi kami ya di legislatif untuk melakukan monitoring agar semua kondisi ideal itu bisa menjadi acuan. Meskipun tidak bisa diterapkan semua, tapi jangan ditinggalkan semua, gitu ya. Misalnya kalau tadi yang disampaikan Pak Indra luar biasa gitu, itu menjadi inspirasi tentunya bagi kita semua orang tua di Indonesia untuk menyadari betapa kita memiliki peran yang tidak hanya memberi mereka
secara materi, tapi juga kita menyiapkan diri kita sebagai orang tua gitu, untuk menemani mereka menuju peradaban yang baru, yang lebih baik lagi ya, bagus buat bangsa dan negara kita gitu. Nah, mungkin kalau statement saya terakhir adalah saya nanti akan memberikan monitoring yang dilakukan kepada Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Bekasi adalah kesiapan tadi itu harus benar-benar diupayakan. Terutama tentunya kesiapan pemahaman kalau menurut saya nih. Sebenarnya kalau misalnya orang tua dan guru memiliki pemahaman yang sama ya tentang pandemi ini, hingga menemukan kebersamaan untuk bagaimana strategi pembelajarannya. Contoh misalnya, ternyata kalau misal di luar itu pembelajaran di luar misalnya seperti ini gitu ya, yang ini kan bisa mengurangi tingkat penularan ya dengan menjaga jarak dan sebagainya, itu salah satu contoh aja. Terus misalnya ruangan itu harus seperti apa, itu disampaikan. Sosialisasi pemahaman yang benar terhadap pandemi itu penting sekali kalau menurut saya. Terus yang kedua dicari strategi gitu, strategi yang pas ya, karena kalau di kabupaten tuh masih boleh dibilang masih sangat tradisional. Jadi orang tua kita banyak kalau petani ya, masih banyak petani. Kalaupun pekerja masih pekerja yang operating ya, yang operation gitu, yang mereka tentu nggak bisa mendampingi full. Walaupun misalnya anak-anak memegang HP di kantor juga pegang HP, tentu ada masa-masa mereka harus memperhatikan gitu, karena mereka bagian yang operating gitu kan. Itu banyak banget Mbak yang seperti itu. Tapi harus dicari nih strategi yang baik seperti apa. Lalu yang ketiga ya harus dipahami juga, memang orang tua kita, orang tua di Indonesia itu memang belum menyiapkan diri, dan pemerintah juga belum memberikan regulasi yang pas gitu untuk menghadapi peradaban yang baru disebut dengan digital itu. Kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang Sisdiknas, pembelajaran jarak jauh itu menjadi pembelajaran yang boleh dibilang pilihan saja gitu ya. Menjadi pilihan saja. Jadi misalnya bila tidak memungkinkan dilakukan reguler tatap muka, maka dilakukanlah pembelajaran jarak jauh. Jadi sebuah pilihan, bukan sebuah metode yang disarankan gitu loh untuk menjawab perkembangan zaman ke depan. Nah ini mungkin Undang-Undang Sisdiknasnya perlu diperbaiki karena udah lama ya, tahun 2003 gitu ya. Terus lewat Permendiknasnya juga mungkin diperkuat gitu ya terkait dengan kondisi ini. Sekali lagi kita semua masih belajar, baik orang tua, masyarakat maupun semua stakeholder yang ada. Tapi sekali lagi keselamatan guru, keselamatan anak gitu ya, tentu menjadi poin kita pertama. Maka persiapannya benar-benar sesuai dengan protokol Mbak. Kalau kita lihat protokol Permendikbud ya itu banyak gitu. Misalnya Januari, kalau saya lihat ya SMA itu nggak Januari. Jadi tetap disiapkan dulu persiapannya sampai yang dari SMA, SMK, SMP, SD, karena SMP, SD, dan PAUD itu ada di kabupaten, saya lihat yang paling rentan, yang paling harus dilindungi. Oktober 2021 itu baru PAUD. Ya, jadi yang terakhir tuh PAUD, saya setuju gitu. Lalu sebelumnya ada SMP, SD, terus SMP. Yang lebih dahulu ternyata SMA. Baik, Ibu jadi Fatma. mungkin itu sebuah jalan keluar yang bagus. Dan saya mohon pamit ya. Baik, Ibu Fatma. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Pak Sardi, ini termasuk yang setuju. Tadi orang tua juga setuju. Pak, silakan tanggapannya sekaligus closing statement-nya. Terima kasih. Rekan sekalian, kami masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya wali orang tua, siswa SMA, SMK berharap semua teknik kami serahkan kepada pemerintah. Kami orang tua sangat setuju. Setelah lakukan demi masa depan anak-anak, tadi sudah dapat beberapa yang telepon, mereka juga setuju. Di dasarnya lakukan apa yang kita mau, apa yang kita mampu. Tentunya kita patuh kepada aturan yang ada. Bahwa kami masyarakat, orang tua, siswa berharap sekali tentunya anak-anak kita segera belajar tatap muka, dan kami siap mendukung sekolah. Karena tidak salah adalah pendidikan tadi dikatakan oleh narasumber
bukan hanya kewajiban sekolah, tapi kewajiban bersama. Begitu juga pemerintah. Kita tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bekasi sangat tradisional, mereka berpikirnya sangat pragmatis dan masih banyak menjadi karyawan. Anak-anaknya belajar di rumah, tidak terkontrol oleh kita. Mari kita bersama-sama kembalikan anak ke sekolah. Tentunya kita berharap dan kita berdoa agar pandemi segera berakhir dari bumi pertiwi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum ke Pak Inai, menutup nanti Pak Inai, ke Pak Indra dulu. Pak Indra, ada pesan yang ingin disampaikan kepada Bekasi ini khususnya? Ya, pesan saya adalah satu hal, biasakan kita itu berusaha memecahkan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru. Jadi harus diurai dulu sebetulnya apa yang paling bisa kita lakukan. Kalau dari semua, saran saya, tatap muka, buka sekolah itu bukan solusi yang terbaik. Tetapi solusi yang terbaik adalah benahi proses pembelajaran jarak jauhnya. Karena kalaupun tatap muka, tetap ada pembelajaran jarak jauhnya. Jadi tidak menghilangkan proses PJJ-nya tidak hilang. Jadi tidak dengan tiba-tiba tatap muka, semua masalah selesai. Malah bisa timbul masalah baru. Jadi fokuslah bagaimana meningkatkan mutu PJJ, dan itu sudah ada contoh yang berhasil. Ada banyak sekolah yang sudah berhasil, tinggal ditiru saja, belajar dari mereka, dan lakukan. Itu saran saya, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Humayni, ada pesan? Baik, closing statement ya, ini agak berat biasanya kalau ini ya. Tapi pada prinsipnya saya ingin mengatakan bahwa kepada masyarakat Bekasi ya, kita masih pandemi ya, kita tetap dalam keadaan menanjak menuju puncak gelombang pertama ya. Belum ada obat yang standar untuk penanganan COVID ya. Tentu sehingga ada semacam tantangan tersendiri dari pemangku kebijakan, terutama Dinas Pendidikan Bekasi yang berencana akan membuka ya, tantangan sangat besar sekali. Dan tentu juga yang paling penting adalah senantiasa 3M, karena memang negara-negara yang sudah berhasil keluar dari pandemi ini adalah mereka yang secara tegas dan ketat sekali menerapkan 3M. Ya. Dan satu hal lagi yang penting adalah perlunya kerjasama antar masyarakat untuk senantiasa saling mengingatkan. Ya. Apabila ada yang melanggar protokol kesehatan, jangan segan untuk menegur, yang menasihati tentang pentingnya, karena protokol kesehatan selain melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain ya. Kita tidak pernah tahu. Setiap orang memiliki kemampuan dalam menanggapi penyakit ini itu berbeda ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang tua akan lebih dahulu lebih memiliki potensi meninggal, mohon maaf ya. Tapi kenyataannya yang muda pun memiliki potensi tersebut ya. Dan yang paling penting adalah perlu juga cara berpikir bahwa keselamatan anak-anak kita itu menjadi salah satu tujuan utama. Ini yang perlu juga kita pertimbangkan ya. Dan saya berharap dengan begini permasalahan tentang rencana siapkah Kota Bekasi untuk membuka perlu dipertimbangkan kembali ya. Perlu banyak berdiskusi dengan para ahli epidemiologi, ahli kesehatan, dan juga para akademisi tentunya Pak. Dan saya berharap akan keluar dengan kebijakan yang lebih baik dan juga lebih menyelesaikan masalah, karena memang seperti yang tadi Pak Indra bilang, kita memang harus mengurai satu persatu ya. Kalau tidak diurai susah nanti kita menyelesaikan yang ini tapi muncul masalah yang lain. Saya berharap semoga Kota Bekasi dan juga Indonesia akan keluar dari pandemi ini dan kita akan kembali ngopi bareng lagi Pak, bisa duduk-duduk bareng lagi ya seperti biasa, hidup ke keadaan normal seperti biasa. Mungkin itu saja Mbak Sipa. Terima kasih. Pak Inai, sebagai penutup, kita belum melewati fase pertama, tetapi kita akan menuju ke kegiatan belajar mengajar. Apa yang bisa meyakinkan para orang tua dan juga masyarakat dengan kondisi ini Pak Inai? Ya, terima kasih Mbak Sipa. Terima kasih Pak Indra, Pak Humayni. Ini masukan-masukan yang sangat berharga buat kita, khususnya Kota Bekasi, yang memang rencana kita untuk melaksanakan, sebenarnya kita bukan melaksanakan tatap muka secara utuh ya, jadi simulasi pembelajaran. Jadi di situ 25% ya, itu pun dari sekolah yang sudah benar-benar siap berdasarkan hasil monitoring yang tadi oleh Dinas Kesehatan, oleh Puskesmas setempat, dan oleh KPAI, bahkan juga kita sudah berkomunikasi dengan KPAI Kota Bekasi. Nah,
terkait dengan memang kita menyiapkan 2 skenario. Jadi pembelajaran yang utama tetap skenario pertama adalah daring atau belajar dari rumah. Nah, sekarang ini kan sedang berlangsung proses plan akhir semester. Nah, anak-anak libur, guru-guru tidak libur. Dan di sini saya sudah akan membuat surat edaran bahwa guru pada saat anaknya libur, ini guru-guru seluruh kepala sekolah saya perintahkan untuk membuat MIDI. Nah ini kan sebelah saya ada nih, jadi jarak itu di belakang saya ada pembelajaran efektif dengan metode pembelajaran 6S. Nah di sini saya akan membuat edaran kepada seluruh kepala sekolah untuk menyiapkan video pembelajaran efektif 6S itu dengan durasi 20 menit. Dan bahkan untuk 16 kali pertemuan setiap tatap muka itu 20 menit. Jadi buat video nih untuk persiapan ini. Persiapan untuk semester genap. Nah, itu akan kita lakukan. Yeah. Nah, untuk proses tatap muka tadi, simulasi, ini kan kita sedang berproses nih. Sedang kita diskusi, Pak. Jadi, karena memang kita masih lama nih, sekitar 18 ya. Rencana efektifnya tanggal 28 Januari. Okay. Ini kita sedang diskusi, merumuskan yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita bisa dialog seperti ini, saya sangat berterima kasih nih masukan dari Pak Humaini, Pak Indah. Kapan-kapan kita akan saya undang Pak Humaini kita secara tatap muka langsung kita diskusi. Orang Bekasi nih ya Pak, harus diundang ya. Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk belajar tatap muka, bukan tatap muka ya, simulasi pembelajaran itu bisa berjalan. Yeah. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Indra juga Pak Humaini ya. Karena kita berharap kalau kita misalnya terus-terusan memang ya termasuk mas orang tua juga, karena khususnya Kota Bekasi yang tadi seperti orang tua dari masyarakat, banyak orang tua yang kerja segala macam dan sebagainya, justru kan di rumah juga nggak belajar. Nah ini kurang pengawasan. Betul saya sepakat. Bahkan dari dulu memang pembelajaran itu ada pembelajaran informal dan formal. Informal ini yang sekarang ini memang belum pernah dimanfaatkan, belum dimaksimalkan. Saya sependapat dengan Pak Indah ini. Nah itu pembelajaran dalam rumah itu kelas pembelajaran di rumah itu yang belum maksimal oleh kita. Nah baru menyadari bahwa dengan adanya pandemi COVID ini kan membangkitkan kita siap tidak siap, berarti orang tua siap jadi guru, ya kemudian masalah jadi guru, siapapun siap jadi guru kan. Nah ini yang belum terpikirkan. Dan pada saat mulai pandemi COVID itu belum pernah kenal Zoom segala macam, sekarang jadi kenal Zoom buka. Bahkan pada saat baru-baru terjadi COVID itu guru bahkan tidak bisa tidak bisa buka laptop. Nah sekarang ini bisa laptop itu kebagi itu. Sebenarnya ini manfaat yang sangat bagus. Bisa bagus. Nah ini kita akan padukan. Ya, Pak Inai. Gangguan. Termasuk orang tua. Kami bilang, tapi kalau orang Iya, terputus nampaknya ya Pak Ina ya. Ini sekaligus tadi sudah memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pak Indra Karismiaji, Pak Humaini Hasan, Pak Sardi atas waktunya berbincang bersama Radio Dakta. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat bersama bagaimana pemerintah kota dan kabupaten Bekasi melihat betul seperti apa sebetulnya positif dan negatifnya terkait dengan rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka. Salam sehat untuk semuanya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Dakta, sampai di sini kami temani Anda dalam program Dialog Publik Radio Dakta. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dialog Publik Radio Dakta. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu? Rasa haru dalam hati. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, hari-hari kami senantiasa dihiasi indahnya silaturahim dari hamba-hamba Allah yang berkunjung ke kantor kami untuk mengetahui informasi disertai kesalehan berbagi dalam program wakaf Al-Quran Braille. Derasnya perhatian
Seiring besarnya doa yang diberikan dari para muwakif adalah amanah yang harus kami jaga dan kami tunaikan dengan baik. Semoga dengan kebersamaan ini, semakin banyak para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Insya Allah dengan Rp55.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Informasi dan konfirmasi wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552 atau